diperoleh Indonesia secara gratis. Amerika akui F-16 yang diberikan ke Indonesia kemampuannya sudah dilemahkan. Indonesia merupakan operator jet tempur F-16 yang diberikan oleh Amerika sejak tahun 2014. Menurut situs kemhanri.go.id, Indonesia mendapatkan hibah jet tempur F-16 Fighting Falcon melalui situs Bima Sena. Namun, menariknya jet tempur tersebut diperoleh secara cuma-cuma oleh Indonesia dari Amerika. Indonesia hanya perlu membayar pengiriman dan perbaikan jet tempur F-16 yang diperoleh oleh Indonesia. Namun, jet tempur yang kini menjadi tulang punggung Angkatan Udara Indonesia tersebut dianggap memiliki keterbatasan. Situs berbasis di AS Military Watch Magazine, F-16 Angkatan Udara Indonesia, seperti yang dimiliki oleh Venezuela. Karena tidak memiliki kemampuan di luar jangkauan visual dan sepenuhnya bergantung pada varian lama dari M9 Sidewinder jarak pendek untuk pertempuran udara ke udara. Pesawat ini lebih baru dibandingkan dengan yang ada di Venezuela dan menggunakan rudal AGM-65G untuk peran udara ke darat, dengan avioniknya jauh lebih cocok untuk serangan presisi. Seperti Venezuela, Indonesia sangat bergantung pada pesawat tempur yang berasal dari Rusia dengan serangkaian rudal modern untuk mengimbangi kekurangan F-16. Yaitu dengan mengerahkan Su-27 dan Su-30 yang dipersenjatai dengan rudal udara ke udara berpemandu radar aktif modern dan berbagai rudal jelajah. Indonesia saat ini memiliki 9 pesawat tempur F-16AB bersama dengan 24 jet F-16CD yang diperoleh bekas dari Amerika Serikat, dan hanya model-model baru ini yang mampu melakukan operasi udara ke darat yang berarti. F-16 dikembangkan sebagai pesawat tempur kelas berat F-15 Eagle yang lebih ringan dan lebih murah yang merupakan pesawat elit Angkatan Udara. F-16 Fighting Falcon selama beberapa dekade dianggap telah mewakili pesawat tempur barat termurah di pasar senjata global. Pesawat tempur ini telah diproduksi dalam berbagai varian, mulai dari F-16EF Desert Falcon yang dibuat khusus untuk Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Kemudian F-16I yang kurang canggih namun lebih murah yang dirancang untuk kebutuhan Israel, dan sejumlah varian yang lebih murah. Kemudian varian yang diturunkan peringkatnya dikembangkan untuk Angkatan Udara Dunia Ketiga. Menurut Military Watch Magazine, faktor utama dalam perbedaan kemampuan F-16 adalah AS telah berusaha membatasi kemampuan sejumlah Angkatan Udara Dunia Ketiga dengan menurunkan kualitas perangkat keras mereka, serta mengatur bagaimana pesawat ini dapat digunakan, seperti lokasi di mana mereka dapat dioperasikan. Faktor selanjutnya adalah lamanya waktu produksi F-16, yang berarti perbedaan antara varian awal F-16 dan F-16 Block 70/72 terbaru masih sangat signifikan terutama dalam hal avionik. Situs tersebut mencatatkan setidaknya 5 negara yang mengoperasikan 5 pesawat F-16 dengan kemampuan paling rendah, dan alasan mengapa kemampuan armada mereka sangat terbatas. Antara lain adalah Venezuela, Indonesia, Mesir, Irak, dan Turki. Indonesia merupakan operator jet tempur F-16 yang diberikan oleh Amerika sejak tahun 2014. Menurut situs kemhanri.go.id, Indonesia mendapatkan hibah jet tempur F-16 Fighting Falcon melalui situs Bima Sena. Namun, menariknya jet tempur tersebut diperoleh secara cuma-cuma oleh Indonesia dari Amerika. Indonesia hanya perlu membayar pengiriman dan perbaikan jet tempur F-16 yang diperoleh oleh Indonesia. Namun, jet tempur yang kini menjadi tulang punggung Angkatan Udara Indonesia tersebut dianggap memiliki keterbatasan. Situs berbasis di AS Military Watch Magazine, F-16 Angkatan Udara Indonesia, seperti yang dimiliki oleh Venezuela, karena tidak memiliki kemampuan di luar jangkauan visual dan sepenuhnya bergantung pada varian lama dari M9 Sidewinder jarak pendek untuk pertempuran udara ke udara. Pesawat ini lebih baru dibandingkan dengan yang ada di Venezuela dan menggunakan rudal AGM-65G untuk peran udara ke darat, dengan avioniknya jauh lebih cocok untuk serangan presisi. Seperti Venezuela, Indonesia sangat bergantung pada pesawat tempur yang berasal dari Rusia dengan serangkaian rudal modern untuk mengimbangi kekurangan F-16. Yaitu dengan mengerahkan Su-27 dan Su-30 yang dipersenjatai dengan rudal udara ke udara berpemandu radar aktif modern dan berbagai rudal jelajah.
Indonesia saat ini memiliki 9 pesawat tempur F-16AB bersama dengan 24 jet F-16CD yang diperoleh bekas dari Amerika Serikat, dan hanya model-model baru ini yang mampu melakukan operasi udara ke darat yang berarti. F-16 dikembangkan sebagai pesawat tempur kelas berat F-15 Eagle yang lebih ringan dan lebih murah yang merupakan pesawat elit Angkatan Udara. F-16 Fighting Falcon selama beberapa dekade dianggap telah mewakili pesawat tempur barat termurah di pasar senjata global. Pesawat tempur ini telah diproduksi dalam berbagai varian, mulai dari F-16EF Desert Falcon yang dibuat khusus untuk Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Kemudian F-16I yang kurang canggih namun lebih murah yang dirancang untuk kebutuhan Israel, dan sejumlah varian yang lebih murah. Kemudian varian yang diturunkan peringkatnya dikembangkan untuk Angkatan Udara Dunia Ketiga. Menurut Military Watch Magazine, faktor utama dalam perbedaan kemampuan F-16 adalah AS telah berusaha membatasi kemampuan sejumlah Angkatan Udara Dunia Ketiga dengan menurunkan kualitas perangkat keras mereka, serta mengatur bagaimana pesawat ini dapat digunakan, seperti lokasi di mana mereka dapat dioperasikan. Faktor selanjutnya adalah lamanya waktu produksi F-16, yang berarti perbedaan antara varian awal F-16 dan F-16 Block 70/72 terbaru masih sangat signifikan terutama dalam hal avionik. Situs tersebut mencatatkan setidaknya 5 negara yang mengoperasikan 5 pesawat F-16 dengan kemampuan paling rendah, dan alasan mengapa kemampuan armada mereka sangat terbatas. Antara lain adalah Venezuela, Indonesia, Mesir, Irak, dan Turki.